Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Fitriana dengan NIM 2502010202240 kelas MJ701. Di sini saya akan mempresentasikan kondisi hubungan industrial di Indonesia sektor manufaktur, isu PHK massal. Masuk ke latar belakang. Sektor manufaktur merupakan salah satu sektor penting di Indonesia karena berkontribusi besar terhadap perekonomian dan penyerap banyak tenaga kerja, khususnya pada industri padat karya seperti tekstil, garmen, dan alas kaki. Namun, dalam beberapa waktu terakhir, hubungan industrial di sektor ini menghadapi masalah serius berupa maraknya pemutusan hubungan kerja atau PHK massal. PHK massal berdampak langsung pada pekerja dan menimbulkan ketegangan dalam hubungan antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Kondisi ini menjadi perhatian karena terjadi di tengah upaya pemulihan atau pertumbuhan sektor manufaktur. Oleh karena itu, isu PHK massal penting untuk dikaji sebagai bagian dari dinamika hubungan industrial di Indonesia saat ini. Identifikasi sektor industri. Sektor industri manufaktur berperan penting dalam perekonomian Indonesia karena menjadi penyumbang besar terhadap produk domestik bruto atau PDB, serta menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Industri manufaktur di Indonesia didominasi oleh sektor padat karya seperti tekstil dan garmen, alas kaki, serta elektronik, yang sangat bergantung pada stabilitas hubungan industrial antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Isu hubungan industrial yang dibahas pada sektor manufaktur adalah pemutusan hubungan kerja atau PHK massal. PHK massal terjadi di berbagai perusahaan manufaktur, khususnya industri padat karya, akibat tekanan ekonomi, penurunan permintaan, dan restrukturisasi perusahaan. Kondisi ini memicu ketegangan antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah karena menyangkut perlindungan tenaga kerja, pemenuhan hak kerja, serta keberlangsungan usaha. Fakta dan data PHK massal. Yang pertama, lebih dari 126.000 pekerja terkena PHK sejak tahun 2004 hingga Oktober 2025. Yang kedua, mayoritas PHK terjadi di sektor manufaktur padat karya, seperti tekstil, garmen, alas kaki. Yang ketiga, PHK terjadi di tengah kondisi produksi manufaktur yang pada beberapa periode menunjukkan peningkatan. Yang keempat, menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara pertumbuhan industri dan penyerapan tenaga kerja. Adapun penyebab PHK massal, menurunnya pemerintahan global dan domestik sehingga produksi perusahaan berkurang, biaya produksi yang tinggi, terutama bahan baku dan energi, persaingan dengan produk impor yang lebih murah, restrukturisasi dan penutupan pabrik untuk efisiensi usaha, relokasi produksi ke luar negeri demi menekan biaya operasional. Analisis teori hubungan industrial. Isu PHK massal di sektor manufaktur dapat dianalisis melalui teori hubungan industrial tripartit yang melibatkan pemerintah, pengusaha, dan pekerja. Pemerintah berperan sebagai pembuat regulasi dan pengawas ketenagakerjaan, namun dinilai belum optimal dalam mencegah PHK massal. Pengusaha melakukan PHK sebagai upaya efisiensi dan menjaga keberlangsungan usaha. Pekerja dan pekerja serikat memperjuangkan hak, perlindungan kerja, dan kompensasi yang adil. Selain itu, negosiasi kolektif belum berjalan efektif
karena banyak PHK dilakukan tanpa dialog yang memadai. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan industrial di sektor manufaktur masih perlu diperkuat agar lebih harmonis dan berkeadilan. Negosiasi kolektif dan hukum ketenagakerjaan. Dalam teori hubungan industrial, negosiasi kolektif berperan penting dalam penyelesaian masalah ketenagakerjaan, termasuk PHK massal. Namun dalam praktiknya masih banyak PHK yang dilakukan secara sepihak tanpa dialog yang memadai, sehingga memicu konflik karena hak pekerja tidak terpenuhi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan negosiasi kolektif dan penekanan hukum ketenagakerjaan agar hubungan industrial lebih seimbang. Adapun dampak terhadap pekerja, kehilangan pekerjaan dan sumber penghasilan, menurunnya rasa aman dan kepastian kerja, resiko pengangguran meningkat terutama di daerah industri, tekanan ekonomi bagi pekerja dan keluarganya, menurunnya kesejahteraan dan kualitas hidup pekerja. Sedangkan dampak terhadap bisnis dan masyarakat. Dampak terhadap bisnis, efisiensi biaya perusahaan dalam jangka pendek, penurunan loyalitas dan motivasi karyawan, munculnya konflik industrial dan resiko citra perusahaan. Dampak terhadap masyarakat, meningkatnya angka pengangguran, menurunnya daya beli masyarakat, potensi meningkatnya masalah sosial dan ekonomi daerah industri. Strategi penyelesaian konflik, memperkuat dialog tripartit antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja, mengutamakan musyawarah dan negosiasi kolektif sebelum PHK, peran aktif pemerintah sebagai mediator konflik industrial, transparansi perusahaan dalam pengambilan keputusan ketenagakerjaan. Rekomendasi solusi, PHK dijadikan langkah terakhir setelah upaya lain dilakukan. Peningkatan program pelatihan ulang, penguatan perlindungan pekerja melalui jaminan sosial ketenagakerjaan, kebijakan industri yang seimbang antara keberlanjutan usaha dan kesejahteraan pekerja. Kesimpulan, PHK massal menjadi isu utama hubungan industrial di sektor manufaktur Indonesia saat ini. Kondisi ini menimbulkan ketegangan antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah serta berdampak luas terhadap pekerja, dunia usaha, dan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama yang kuat melalui dialog tripartit, negosiasi kolektif, dan penegakan hukum ketenagakerjaan agar hubungan industrial yang harmonis dan berkelanjutan dapat terwujud. Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai kondisi hubungan industrial di Indonesia, sektor manufaktur, isu PHK massal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.